Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratika Juliansih, NIM 2010101064. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi S1 Kebidanan kelas A5. Oke, di sini saya akan memaparkan dan memberikan sedikit penjelasan tentang siklus menstruasi. Apa itu pengertian menstruasi, kemudian hormon apa saja yang berperan dalam siklus menstruasi, kemudian bagaimana kondisi endometrium dalam siklus menstruasi, kemudian dan bagaimana perjalanan folikel dalam siklus menstruasi. Oke, di sini saya akan bahas satu persatu. Apa itu siklus menstruasi? Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi oleh vagina. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda dan biasanya terjadi antara 21 sampai 35 hari. Meski demikian, rata-rata siklus menstruasi adalah sekitar 28 hari. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan siklus menstruasi. Ada 3 bagian yang terlihat pada gambar siklus menstruasi. Yang bagian bawah merupakan gambar dari lapisan dinding rahim atau endometrium. Kemudian yang di tengah ini merupakan grafik dari kadar hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Kemudian yang bagian atas merupakan perkembangan dari folikel dalam ovarium. Jika kita perhatikan dari organ reproduksi wanita, endometrium atau lapisan dinding rahim terletak di bagian dalam dari rahim. Kemudian folikel berada di dalam ovarium. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan luruh dan mengeluarkan darah lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Selama menstruasi yang berlangsung beberapa hari, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Oke, yang kedua, fase proliferasi. Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron dihasilkan oleh folikel yang mulai berkembang dan hormon ini memicu dinding rahim untuk menebal. Tahukah kamu apa tujuan dari menebalnya dinding rahim? Dinding rahim menebal untuk mempersiapkan melekatnya embrio apabila terjadi fertilisasi. Selain memicu menebalnya dinding rahim, hormon estrogen juga memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LSH. Peningkatan LH menyebabkan ovulasi atau pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Yang ketiga, fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Jika sel telur yang telah diovulasi tidak dapat dibuahi oleh sel sperma, maka korpus luteum tidak akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, sehingga jumlah hormon ini menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan menstruasi. Oke, materi siklus menstruasi telah selesai kita pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.